Salli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ما حن مشتاق لما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Ustadz Rustandi, kita doakan mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan usianya, amin. Allah sehatkan selalu dan diberikan kekuatan istiqomah untuk dapat membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Host kita Ustaz Sofyan, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Darun Ni'mah Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan para pemirsa Damai Indonesia ku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bu, ke Pondok Labu beli ketumbar. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sama-sama sudah menyimak terkait keutamaan silaturahim yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Rustandi. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dampak atau ancaman yang akan diterima oleh orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah akan hilangkan keberkahan hidupnya dan Allah akan hilangkan rahmat untuknya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Abu Laith As-Samarqandi, ada satu riwayat yang menjelaskan suatu ketika ada seorang yang duduk bersama Rasulullah di sore hari Arafah. Ketika itu Rasulullah menyampaikan pesan bahwasanya siapa yang sore hari ini memutuskan tali silaturahim, maka janganlah engkau duduk bersama kami, kata Rasulullah. Silahkan beranjak dari tempat duduknya dan janganlah dekat kami atau janganlah duduk bersama kami. Kemudian tidak ada yang pergi tuh, tapi ada satu pemuda yang pergi kemudian kembali lagi. Rasulullah terheran-heran dan menanyakan kepada seorang pemuda tersebut. Rasulullah bertanya, wahai pemuda, kenapa ketika aku menyampaikan pesan di awal, kemudian engkau pergi kemudian kembali lagi? Apa yang terjadi? Seorang pemuda ini menceritakan, ya Rasulullah, ketika engkau menyampaikan pesan di awal tadi, saya teringat dengan bibiku yang telah memutuskan tali silaturahim terhadap diriku. Sehingga aku sampaikan sabdamu, kemudian bibiku langsung meminta maaf dan kami langsung memperbaiki hubungan kami dan saling maaf dan memaafkan. Kemudian Rasulullah memujinya, benar wahai anak muda yang kau lakukan, bagus sekali yang kau lakukan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun terhadap orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan Allah dengan sangat tegas mengatakan dalam Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Sadaqallahul azim. Kata Allah,
apakah mereka mengira berkuasa, atau apakah mereka mengira bahwasanya mereka mampu berkuasa sedangkan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini dan mereka memutuskan tali silaturahim. Dan Allah mengatakan dengan tegas, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan laknat dari Allah. Berupa apa? Fa asammahum wa a'ma absarahum, dibutakan matanya dan ditulikan pendengarannya. Jadi dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwasanya maksud ditulikan pendengarannya ini adalah fa'asammahum anistima'il haq, dia ditulikan dari nasihat kebenaran atau nasihat yang baik. Yang kedua, wa a'ma absarahum, dibutakan matanya. Maksud dibutakan mata di sini adalah dibutakan daripada antariqil huda, dari petunjuk jalan kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin Bapak Ibu, yuk jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya Bu ya. Jangan kita udah lama nggak ngechat, nggak silaturahim, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ngechat. Ini orang yang dichat jadi curiga nih. Kayaknya ujung-ujungnya nggak enak, ada udang di balik bakwan. Ya Bu ya. Akhirnya apa? Ternyata benar ada maksud tertentu. Ya, ngerayu, manis banget ngerayunya pakai bahasa pantun Bu. Gimana ngerayunya Bu? Ngerayunya begini, makan mie di samping pohon kaktus. Ulang. Makan mie di samping pohon kaktus. Kena balon sampai meletus. Biar silaturahmi tidak terputus, maka pinjam dulu 100. Ada yang begitu ada? Yang mana orangnya? Ya. Nggak tahu yang diminta pinjam itu ternyata palang pintu Bu, dibalikin pantunnya. Akhirnya apa? Makan sekutang di tanah 100 katanya. Ulang, cakep dong Bu. Makan sekutang di tanah 100. Makan sekutang di tanah 100. Ada balon sampai meletus. Jangan mentang-mentang lu datang minjem duit 100, tahu nggak bini gua sendal sampai putus katanya. Saking nggak kebelinya, sekarang zaman lagi susah, bener Bu? Benar Bu? Plastik naik, benar Bu? Plastik naik, BBM, bapaknya anak-anak naik, entar Bu, maleman, nggak keburu banget ini Ustaz. Ya, serba naik. Nah ini dia, maka tadi Ustadz Rustandi menyampaikan dalam hadis, orang yang melampangkan rizkinya, maka orang yang menyambung silaturahim, maka akan dilapangkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang memutus tali silaturahim akan disegerakan hukumannya di dunia. Apa kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, itu dijelaskan nomor hadis 2511, Nabi menyampaikan, ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallah, tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah li sahibil uqubati fid dunya, tak lain dosa itu disegerakan di dunia, ma'a ma yadakhir lahu fil akhirah, dan juga disimpankan baginya di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, kecuali adalah mereka dua golongan, orang yang berbuat zalim dan orang yang memutus tali silaturahim. Jangan sampai kita termasuk daripada dua golongan ini, karena bukan hanya di dunia disegerakan balasannya, tapi di akhirat pun disimpankan Bu. Jadi nggak selesai di dunia, di akhirat pun juga akan ditambahkan hukuman bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang memutus tali silaturahim dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 5984, dijelaskan apa yang Nabi sampaikan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan ulama menjelaskan, kalaupun ada orang yang mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surganya Allah, maka dia pun juga akan merasakan hukuman siksaan api neraka terlebih dahulu, ya, barulah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena dia telah memutuskan tali silaturahim. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk sama-sama kita perbaiki diri kita. Ya, kalau masih ada hati yang belum kita maafkan, sama-sama kita lapangkan hati kita untuk memaafkan. Karena Nabi pun menyampaikan, tidak ada
dua langkah yang paling dicintai oleh Allah adalah melainkan dua langkah seorang manusia yang melakukan dua amalan. Apa? Yang pertama, dia langkahkan kakinya untuk menunaikan ibadah salat fardu, dan yang kedua, ia langkahkan kakinya untuk senantiasa terus menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita termasuk daripada golongan orang-orang yang pandai menjaga tali silaturahim, dan jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang-orang yang memutus daripada tali silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kembali, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Ustadz Fauzan Hidayatullah yang telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah pemirsa, tema yang menarik ini nanti kita akan bahas. Saya yakin di antara para jamaah sudah disiapkan pertanyaan terbaiknya, termasuk bagaimana sesungguhnya ketika kita memulai lagi silaturahim yang selama ini putus, bagaimana memulainya? Mungkin berat. Nah, kita akan bahas di dalam segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Rustandi sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka.